Halo, halo, Halo. halo brothers. Kita mau sharing. Kita mungkin nggak orang bisa maju tanpa melakukan kesalahan gitu. Menurut Mas San, mungkin nggak San? Melakukan kesalahan walaupun sedikit itu. Jadi mungkin apa enggak? Nggak mungkin ya? Iya itu. Kalau Bapak nonton di videonya Joshua Bardwell, kalau untuk main drone ya, untuk main drone itu ada pilot baru. Dia nanya, saya pengen bisa akro, saya punya satu, cuman saya nggak mau crash. Kira-kira mungkin nggak saya bisa maju, katanya begitu. Kata Joshua Bardwell, nggak mungkin, nggak mungkin San. Joshua ada di videonya, nanti kena hak cipta lah, kita kasih tahu. You're not going to get better unless you try things, unless you get out of your comfort zone, unless you take risks and push yourself. And as a result, sometimes you're going to break your quadcopter. Kita sambil duduk sini aja San. Kita kata Joshua Bardwell nggak mungkin, karena ada 3 intinya kalau untuk maju di main drone itu. Pertama itu kita harus jangan takut crash, jangan takut melakukan kesalahan. Yang kedua, kita sharing, karena begini, misalnya Bapak ini main drone ini, Maisan main drone yang lain, nanti teman-teman si Ucrit main drone yang lain, si Unyil yang lain, nanti beda-beda dan saling kasih masukan, jadi sharing. Cuman kalau dulu mah sharingnya mungkin offline, kalau sekarang kan sharingnya online aja. Kalau Bapak kan pakai itu sharing di YouTube, nanti teman-teman pada kasih komentar, karena manusia itu kan pengennya bagus-bagus dan merasa pintar sendiri. Jadi kalau kita jelek, nanti kamu jelek, kamu bahlul gitu. Cuek aja, nanti kita perbaiki gitu. Kemudian yang ketiga apa San? Supaya kita cepet pinter. Punya banyak uang katanya San. Nah, punya banyak uang karena ketika spare part rusak, kita bisa harus beli baru. Makanya ya kita pinter-pinter belajar itu di simulator aja dulu. Bapak sambil sambil nyalain ini ya San ya. Sambil kita terbang gitu. Jadi kita perlu banyak uang, jadi pintar-pintar belajar di simulator, atau ketika kita belajar di sini pun kita cari tempat-tempat yang kira-kira aman. Ini kan aman nih, jarang orang lewat. Kemudian kalau jatuh pun paling ya di rumput. Bapak sambil terbang nih, Bapak pernah juga ngajar di kampus, mahasiswa ada yang gini, Bapak kasih nilai itu kan 3,45. Kalau menurut Bapak sih 3,45 itu udah bagus. 3,45 itu udah bagus kalau kata Bapak sih. Cuman dia kenapa Pak, kenapa nggak dikasih 3,5, kan nilainya jadi B+ atau apa gitu kan. Yang dikasih nilai 3,58 pengennya 4 gitu, sempurna. Kalau Bapak nggak buat apaan. Bapak sambil terbang ya San ya. Wah, ingat waktu kuliah dulu Bapak di hair kan, disuruh di hair, nilainya karena nilai Bapak jelek, Bapak cuek aja. Mas Adi dulu bilang, dah kamu di hair tuh sama Pak Agus Widi. Bapak cuek aja gak di hair. Bodoh amat mau nilainya jelek ya, sampai sekarang nilai Bapak jelek. Di transkrip Bapak itu nilai Bapak 2,4 untuk nilai mata kuliah ilmu budaya dasar. Bapak cuek aja. Bodoh amat, emang gak ngaruh. Cuman karena ketutup sama mata kuliah yang lain, jadi Bapak tetap lulus. Kalau ada nggak ketutup sama yang lain sih mungkin gak lulus. Cuman Bapak herannya orang-orang itu kenapa sih pengennya nilai gitu loh. Nilai itu gak penting kalau menurut kita. Yang penting itu skill kita gitu. Nilai mah hanya untuk di kampus aja, di sekolah gitu. Bapak juga ngelihat tadi yang YouTuber misalnya kayak Sigit Einstein tuh. Sigit Einstein kan bagus, YouTuber lama dan ininya udah banyak. Udah sampai hampir 1 juta loh subscribernya. Kalau kata Bapak, subscriber itu seperti pengamat gitu. Kalau buat kita sih yang subscribe ke kita anggap teman. Dan dari channel Om Sigit juga Bapak belajar banyak. Artinya dia
gimana caranya untuk melihat keinginan pasar gitu. Soalnya Om Sigit udah jatuh San. Jatuh juga di rumput, nggak apa-apa jatuh di rumput mah, bisa terbang lagi ntar juga. Cuek aja. Jadi intinya itu San, kita jangan takut jangan takut crash, jangan takut salah. Om Sigit, Bapak juga terima kasih ke channelnya Om Sigit, bagus. Yang Bapak jadi pelajaran itu yang menurut Maisan nih buat akro. Akro kira-kira peminatnya banyak gak San? Terbang drone pakai mode akro itu peminatnya banyak nggak? Kayaknya nggak banyak, tapi lebih banyak yang lain soalnya mungkin lebih susah gitu katanya. Bener. Pemula. Bener. Itu Om Sigit bikin channel ini anti gravitasi pakai bukan pakai pi, pakai p, kan orang Sunda kan ininya pakai p bukan pakai f. Oke, halo YouTube, saya Sigit Einstein. Selamat datang di channel baru Sigit Einstein. Sekalian saya latihan, intinya begitu. Om Sigit itu orang Sunda kalau nggak salah. Dia bikin channel anti gravitasi dan viewernya sedikit. Kalau sekarang sih nggak dilanjut, nggak tahu kalau nanti. Intinya bener kata Maisan. Kalau untuk mode akro peminatnya itu sedikit. Jadi pelajarannya buat teman-teman kalau mau bikin channel YouTube jangan khusus. Yang umum-umum aja. Kayak apa namanya? Kayak Om Sigit itu. Jadi dia banyak ininya. Mati lagi nih, kenapa ini ya? Coba. Tadi mati juga. Kita cabut dulu. Oh, kalau miring dia ya San ya. Kalau miring dia nggak mau nih. Kalau ininya ini stabil dia mau. Tuh kan, jadi dia harus gini. Mungkin nggak bawa setting ininya, apa namanya, angle-nya. Jadi bener tadi kembali lagi ke Maisan, kita nggak perlu ini yang khusus kalau kita niatnya pure. Tapi kalau bapak dari dulu emang nggak seneng San ngikut orang, style itu. Kalau Maisan terserah ya, mau ikuti orang silakan, mau gaya sendiri silakan. Kalau bapak sih senengnya gaya sendiri. Bapak nggak terlalu ambil pusing mau temennya sedikit kayak mau banyak ya. Temen nggak usah banyak kok. Temen sedikit juga cukup kalau kata bapak. Yang penting kualitas. Kalau kata bapak sih nggak tahu ya. Tiap orang beda-beda lah intinya mah. Cuman kata Jack Ma itu kita belajar tuh bisa dari siapa aja. Pokoknya sekali. Intinya kita belajar tuh dari semua orang. Tapi kita jangan pernah ikut-ikutan. Sekali kita ikut-ikutan, kita wassalam. Nggak akan survive kita. Kita harus menemukan style sendiri. Maisan misalnya senangnya gambar, ya udah gambar yang bagus dan temukan style sendiri. Jangan ikuti kayak orang. Ngegambar itu kan gayanya macam-macam misalnya. Ada gayanya si siapa itu? Yang dulu Avandi siapa itu harus punya gaya sendiri San. Dadah San. San ini nih Bapak, nih kita lihat di sini. Tuh, ini rumah ini dijual San tuh. Tanpa perantara hubungi 0811 2044 81. Nah, Bapak kemarin crash waktu Bapak tripis ini tripis spin di sini. Coba kita cek lagi nih. Kita nggak usah takut crash. Intinya tuh nggak usah takut crashan. Gitu. Kira-kira begitulah tripis ini tuh. Pokoknya latihan terus untuk teman-teman di bidang masing-masing. Latihan terus sehingga skill Anda terus meningkat gitu. Jangan pernah takut salah, ya kan San ya? Kita kalau pengen maju itu jangan pernah takut salah. Salah itu hanya bagian dari ini tuh, jatuh lagi dah. Biarin aja, yang penting pesannya itu. Jadi udah gitu aja San ya. Kita sharingnya buat teman-teman. Pokoknya teman-teman jangan takut salah, terus meningkatkan skillnya. Karena kita manusia itu gudangnya salah San. Tapi kalau kita salah kita tanggung jawab, jangan ngeles. Jangan, wah saya nggak salah, wah salah aja nggak masalah. Manusiawi kok. Kira-kira yang bisa kita sharingkan begitu San. Awesome? Awesome.